Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Bagus Aprilia, NIM saya 187205448. Saya dari Pendidikan Ekonomi B, Universitas Pancasila Bekasi, dengan dosen pengampu Desi Aryangniwati MSI. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, proyek UAS pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam perusahaan dagang sistem periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan untuk pembelian atau penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan saat pembelian akan dicatat dengan berdebat akun pembelian dan kredit, akun kas dan utang. Di sini saya akan menjelaskan silabus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum adalah jumlah jurnal yang dipakai untuk mencatat jumlah jenis buku transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam metode perhitungan. Untuk memanfaatkan dari jurnal umum adalah mengetahui dan akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, mengetahui jurnal yang akan dicatat satu sama atau lebih perkiraan, mengetahui jurnal yang didebit akan dikredit bahwa mesti seimbang. Berikut contoh soalnya. Tanggal 3 dibeli barang dengan dagangan sebanyak 300 kg dengan harga 1.500.000 per ongkos angkut. Pembelian 10 juta telah dibayar 10 juta telah dibayar. Pembelian tersebut telah dibayar tunai sebanyak sisa bayaran secara kredit. Tanggal 6 dijual barang dengan harga sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogram 1.750.000 per ongkos angkut. Penjualan dibayar 5 juta. Penjualan ini sebelumnya dibayar tunai. Tanggal 9 dijual barang dengan secara kredit 700 kg dengan harga 7.800.000 per ongkos angkut. Penjualan tergantung sebesar 3 juta. Di sini jawabannya ada tanggal akun debit kredit. Nomor 1 itu kas, perlengkapan kantor, supplier, modal. Kas itu 1.500.000, perlengkapan kantor 250, supplier 500, 50.000 modal. Jadi modalnya itu 1.800.000. Jadi 1.500.000 tambah 250 tambah 50.000 hasilnya 1.800.000. Yang ketiga itu pembelian, ongkos angkut, kas, utang. Pembelian ada 450, ongkos angkut 100.000, kas 235.000, utang dagang 225. 450.000 dikurang 450 ditambah 10 hasilnya nanti 225. Yang keenam, kas penjualan, kas, terus kasnya itu 350, penjualannya ada di kredit sama kayak kas 350, ongkos angkut 5.000, kas 5.000. Nomor 9 itu piutang dagang 135. Salah. Nama saya Putri Bagus Aprilia, NIM 187205448. Unit pendidikan saya Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasila Bekasi, dosen pengampu Ibu Desi Aryangniwati MSI. Di sini saya akan memenuhi tugas saya untuk proyek akuntansi, yaitu saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam perusahaan
yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjumlahan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan metode akun pembeli dan mengkredit akun kas atau utang. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam metode tertentu. Untuk memanfaatkan dari jurnal umum adalah mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, mengetahui jumlah yang akan dicatat di suatu atau lebih perkiraan, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Berikut contoh soal jumlah dan jawaban beserta tabel. Di sini ada soalnya, yaitu tanggal 3 dibeli barang dengan sebanyak 300 kg dengan harga 1.500.000 per ongkos angkut. Pembelian 10 juta telah dibayar pembelian secara supplier telah dibayar tunai, sedangkan sisa bayar kredit tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jumlah 1.750.000 per ongkos angkut. Penjualan dibayar RP 500 juta, penjualan di seluruh dibayar tunai. Tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit 700 kg dengan harga 1.800.000 per ongkos angkut. Penjualan sebesar 3 juta. Di sini ada jawabannya, yaitu di sini ada tanggal, nama akun, debit dan kredit. Dengan nomor 1 itu ada kas perlengkapan kantor, supplier, modal. Nah, kas itu ada 1.500.000, perlengkapan kantor 250, suppliers 50.000. Nah, hasilnya itu dihitung, ditambah, dan hasilnya 1.800.000. Nomor 3, pembelian ongkos angkut, kas, utang. Pembelian 450, ongkos angkut 10 juta, kas 230, utang dagang 225. 6, kas penjualan, ongkos angkut, kas 350, ongkos angkut sama kayak penjualan, kas 5.000, ongkos angkut 5.000. Nomor 9, piutang dagang, penjualan, ongkos angkut, kas 135, penjualan 135, ongkos angkut 3.000, kas 3.000. Berikutnya di sini saya akan untuk pindahan dari transaksi ini ke jurnal umum. Kita langsung lihat di sini ada tabelnya. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dalam catatan transaksi keuangan, yang menyatakan buku pembantuan yang berisi semua daftar perbuatan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Berikut ini merupakan berbagai fungsi buku besar, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menyintas dalam data sistem transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal, baik jurnal umum ataupun jurnal khusus. Alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan, alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau kondisi dari suatu akun yang sesungguhnya, apakah tersebut perbedaan atau tidak. Contoh tabel seperti ini. Ini dia contohnya. Ada keterangan ref debit kredit, saldo debit kredit. Modal awal itu 1.500.000, pembelian itu ada di kredit 235, penjualan ada di debit 350, dan seterusnya. Jadi buku besar ini hasilnya nominal dari jurnal umum untuk mencatatkan
selanjutnya kita pisahkan setiap akunnya di tabel ini. Saya contohkan akun kas saja. Nah, secara penghitungannya yaitu bila akun akan didebit maka di kolom saldonya juga debit. Untuk akun selanjutnya jika kredit maka nominalnya yang ada di debit kita kurangi dengan kredit dengan hasil jumlah yang kita taruh di dalam saldo. Untuk selanjutnya yaitu neraca saldo. Trial balance merupakan daftar semua total akun besar. Untuk setiap akun harus menyertai nomor akun, uraian akun, dan saldo akhir debit juga kredit. Selain itu merupakan mengetahui tanggal akan periode akuntansi. Untuk pembuatan laporan perbedaan utama dari buku besar adalah bahwa buku besar menunjukkan semua transaksi dengan akun, sedangkan neraca saldo hanya menunjukkan total akun buku masing-masing transaksi tersebut. Untuk contoh tabel soal sebagai berikut. Di sini ada nama, akun, debit, kredit. Kas itu 1.315.000, piutang dagang 206, perlengkapan kantor 250, utang usaha 1.800.000, modal 1.175.000, beban gaji 500, terus beban biaya listrik 17.500, sewa bayar di muka 20.000, supplier 50.000, angkot 33, menurutkan penjualan 9.000, dan jumlahnya di total ditambah hasilnya 3.350.000. Kredit juga sama. Untuk hasil akhir dari neraca saldo yaitu hasilnya balance antara debit dan kredit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.